sesuai dengan tema kita adalah merayakan kemenangan ibadah kita dalam bulan Ramadan yang sekaligus juga bisa dijadikan momen untuk saling bermaaf-maafan ya Pak Ustadz ya. Karena mungkin selama kita lockdown, kita offline, mungkin kita tidak sadar kita manusia yang tidak sempurna karena kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita salah-salah kata atau di dalam itu ya, kalau kita offline itu kan kita bertegur sapanya lewat sosmed. Jadi insya Allah hari ini kita bisa melebur semua kesalahpahaman, kesalahan yang kita tanpa sadari kita lakukan selama ini. Saya rasa saya tidak usah berpanjang lebar. Hari ini yang penting adalah alhamdulillah, puji syukur yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya hari ini kita bisa berkumpul dengan dengan fasilitas yang insya Allah kita bisa nikmati hari ini, dan ini juga karena jerih payah para pengurus dan terutama Ibu Rianti, terima kasih banyak atas keikhlasannya sehingga acara ini hari ini bisa terlaksana di pagi hari ini. Saya rasa cukup sekian pembuka dari saya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih jelas dan lebih jelas lagi oleh Pak Ustadz. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Jazakallahu khair, Ibu Ria, ketua kita. Ibu-ibu rahimakumullah, merupakan rezeki pada hari ini buat kita semua. Para penasehat, pembina kita di Majelis Ta'lim Qaulul Nisa hadir tiga-tiganya ya. Ibu Rianti, Ibu Irma, Ibu Neni, Masya Allah hadir semuanya di sini menyambut kehadiran ibu semua. Untuk itu kayaknya nggak abdol ya kalau Ibu Rianti, Ibu Irma, Ibu Neni semuanya menyapa kita di sini. Kami aturkan. Silakan. Buka masker nih Pak Ustadz. Gimana ya? Sini Wid. Udah buka sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah insya Allah COVID ini pergi begitu dari mulai hari ini kita insya Allah bisa buka masker, tapi kita tetap harus hati-hati dengan masker ini. Saya senang sekali dan terima kasih sekali kepada ibu-ibu semua, khususnya Ibu Rianti sebagai Syekh Rejab, juga kepada Pak Ustadz yang sudah hadir di sini. Terima kasih, mudah-mudahan dalam acara hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah COVID hilang terus, insya Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Ibu-ibu, kita sangat kangen sekali, sudah 2,5 tahun kita tidak berjumpa, dan kita juga lupa siapa ya? Siapa ya? Nanti tapi kita udah terbiasa dengan pergaulan kita, mudah-mudahan kita bisa berkata jalan kebersamaan yang baik dengan Majelis Ta'lim Qaulul Nisa. Sekali lagi terima kasih dan sangat bahagia sekali kita bisa berkumpul bersama. Semoga untuk Senin yang akan datang lagi kita bisa berkumpul bersama dengan beberapa ceramah ataupun tausiah dari Pak Ustadz dan Ustazah yang kita undang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak berpanjang-panjang kata, saya hanya ingin mengucapkan aqabbalallahu minna wa minkum
Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, ditambah puasa Syawal, dan sekarang kita bersama-sama dalam halal bihalal ini. Semoga dosa kita diampuni dan kedepannya kita taat dan menjadi hamba Allah yang makin baik. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengucapkan selamat berkumpul kembali di tempat yang Ibu bilang maka siapa padahal apalah kita ganti lagi Islami itu nanti tanya Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Terima kasih tadi. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kesalahan kita bertiga ya bersama dan yang sebelumnya ya pelan-pelan itu syarat dan puji syukur kepada Allah kita bisa kangen-kangenan walaupun orangnya terbatas pakai identitas dulu nggak boleh lebih dari 60 pengurus itu nggak boleh dekat-dekat pakai masker tapi mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa lebih banyak lagi bisa berkumpul. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, satu lagi. Terima kasih pada ibu yang di ruangan ini, juga yang di ruangan di halaman itu. Itu udah ada. Terima kasih. Maaf ya tempatnya, tapi sana juga seger kok sama. Jadi katanya matahari itu sehat untuk kita. Jadi tapi ya. Terima kasih dan kehadiran semua. Terima kasih semua. Ibu maaf, saya nggak afdol rasanya tadi kan. Jadi hari ini kan niatnya bersalam-salaman, bersilaturahmi. Kami dari pengurus ya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan-kesalahan daripada pengurus selama ini di dalam penyelenggaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Iya. Gimana? Kita mau salaman aja. Iya. Sekarang salamannya ya. Salaman sebelum ini ya. Kita kayaknya nggak afdol belum salam-salaman. Silakan ibu-ibu ke depan di sini. Silakan mulai dari ibu. Monggo. Iya. Ini kebetulan Masya Allah ini rezeki buat kita ya. 3 pembina kita disertai dengan ibu ketua kita yang cantik manis semuanya ya semuanya kita salam-salaman dulu katanya ibu-ibu biar ini silakan ya langsung nyambung ya ibu silakan mana ayo bapak silakan bunda ayo bunda Masya Allah ya Gio Bulusya ya Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salamullah ala toha Rasulullah salamullah Yasin Habibillah awasan Nabi Bismillah Adi Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Masana Hadir
Rasulillah, Salatullah salamullah alaiya Habibillah ya Muhammad ya Rasulullah ya Muhammad ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'an wa amin. Ya sama-sama ya Muhammad ya Rasulullah ya Muhammad ya Habiballah tutahhiruna biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsa khayati min jami'il jami'a hajat ya Muhammad ya Rasulullah. Ya, baik ibu-ibu yang sudah bersalam-salaman boleh kembali ke tempatnya ya. Masya Allah. Ya Bu. Nanti sore sih, sore masih agak longgar. Boleh silakan duduk kembali ya, ibu silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali yang sudah bersalam-salaman, insya Allah. Ya, insya Allah semuanya sudah dimaafkan, memaafkan. Ya. Silakan ibu-ibu, kita kembali ke tempatnya masing-masing, tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan dengan tertib. Ya, silakan Ibu. Ya, kita akan melanjutkan ya acara kita hari ini. Kami mohon ibu-ibu untuk menempati tempatnya masing-masing dengan tertib. Silakan Bu Lucia, Bu Ratna, silakan. Iya baik. Ya alhamdulillah ya kita sudah memaafkan. Kita sebagai hamba Allah ingin sekali menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa memaafkan, tidak pernah marah, dan juga selalu tidak lupa bersedekah. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Baik, boleh kita lanjutkan, ibu-ibu, silakan duduk dulu, ibu. Ya, biar tertib ya. Silakan. Ya, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga yang lain dimudahkan apabila kita menyambung tali silaturahim seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Mencari ilmu sama dengan jihad di jalan Allah. Ilmu adalah kunci kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Saat ini
Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mohon tertib dan menyimak ya. Dan saat ini kita akan mendapatkan anugerah ilmu melalui Al-Mukarram Ustadz Afdoli Ali Rahman SKMA dengan tema meningkatkan iman, meningkat persaudaraan dan ukhuwah selepas Ramadan. Masya Allah ya ibu-ibu ya, semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kami haturkan kepada Ustadz Afdoli Ali Rahman untuk memulai kajiannya. Bapak Ustadz, kita mendapatkan waktu selama untuk kajian 50 menit, tanya jawab nanti 20 menit, kemudian doa, mohon Ustadz untuk memimpin doa di akhirnya, yaitu untuk kita semua. Untuk itu kami haturkan langsung pada yang terhormat Ustadz Afdoli. Baik Ibu, sebelum kita mulai, kita mengambil keberkahan. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga bertambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini, Ya Barang. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wal ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Salam untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa Qurrata A'yunina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang kau kasih. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulika al-karim. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa akhirna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Ibu Rianti, juga yang saya hormati pembina Majelis Ta'lim Muhammadun Nisa, Ibu Neni, Ibu Rianti, juga Ibu Ketua, Ibu Ria Rendra Karno, dan juga Ibu Wakil Ketua, Ibu Rini, juga Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian yang hadir di majelis ini, juga yang mengikuti kajian secara online. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur kepada kita. Semoga nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kelak pada hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat yang Allah berikan kelak akan ada hisabnya. Kelak ada
pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada detak jantung kita, hembusan nafas, semuanya nanti akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat hidup yang Allah masih berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita. Amin ya Rabbal. Orang yang baik itu bukan orang yang hidupnya tak pernah punya dosa. Karena nggak mungkin manusia tidak berdosa. Yang dijamin tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa, itu hanya makhluk yang bernama malaikat. Jadi kalau ada orang kok ngaku-ngaku, aku tuh nggak pernah punya salah, berarti orang itu ngaku malaikat. Nah, nanti untuk membuktikan habis pengajian kita kasih makanan. Makan nggak? Kalau ternyata makan, berarti bukan. Kalau bukan malaikat, berarti nggak ada alasan hidupnya tidak pernah punya dosa. Rasulullah saja Bu, dalam sehari itu nggak kurang loh minta ampun sama Allah 100 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ini Allah jelaskan di surat Al-Fat, surat 48 ayat 2. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Adalah Rasulullah itu sudah mendapat sertifikat dari Allah. 1, pasti masuk surga. 2, pasti Rasulullah itu diampuni dosa-dosa. Tetapi Rasulullah dalam sehari itu nggak kurang minta ampun sama Allah 100 kali. Ya. Padahal kalau Rasulullah tidak minta ampun, diampuni nggak? Diampuni. Lalu kenapa Rasulullah itu minta ampun sama Allah dalam sehari nggak kurang 100 kali? Itu Rasulullah mau memberi contoh sama kita umatnya. Jangan ada umatnya yang merasa sok suci. Itu pesan moralnya. Ya. Jangan ada umatnya yang merasa paling benar, paling jago. Padahal yang jago ayam. Ya. Jangan umatnya merasa super. Yang super adalah mie. Ya. Jadi orang yang baik, kata Rasulullah, adalah orang yang pernah berbuat dosa. Kemudian setelah berdosa, mau menyadari dosanya. Dan setelah sudah menyadari dosanya, kemudian mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang baik. Berarti orang yang nggak baik siapa? Sebaliknya, yaitu orang yang merasa dirinya paling suci, paling benar. Justru itulah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia itu banyak dosanya. Dan sebaik-baik yang berdosa, kata Nabi. Tuh, yang berdosa masih dikatakan baik kalau mau menyadari dosa. Dan setelah sudah sadar, kemudian mau memperbaiki, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sepertinya juga ada bapak-bapak yang ikut di acara Zoom ya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini akan menjadi berkah, akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian, tema kita adalah menumbuhkan keimanan pasca Ramadan, menumbuhkan silaturahim pasca Ramadan. Kalau bicara tentang takwa, kan tujuan puasa kita apa, Bu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Lalu kalau kita mau mencari definisi orang bertakwa apa? Definisi orang yang bertakwa adalah orang yang mampu membangun 2 dimensi dalam hidupnya. Ada dimensi vertikal yang disebut dengan hablum minallah. Dan ada dimensi yang bersifat horizontal, sering disebut dengan istilah hablum minannas.
Berarti seseorang dikatakan takwanya baik ketika hubungan sama Allah baik. Apakah cukup hanya sama Allah saja? Belum. Selain sama Allah hubungannya baik, selalu sami'na wa ata'na, selalu mentaati Allah, ternyata tanda orang yang bertakwa juga akan dilihat sejauh mana hubungan baik terhadap sesamanya. Ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Makanya kenapa ketika kita melaksanakan sholat, sholat itu diawali dengan membaca apa? Takbir, Allahu Akbar. Itu hubungan langsung ke Allah. Jadi sholat itu sesungguhnya hubungan secara vertikal, secara langsung kepada Allah. Nah, begitu selesai sholat, yang kita baca apakah Allahu Akbar lagi? Tidak. Ternyata yang kita baca setelah sholat adalah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direfleksikan menengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok sebelah kiri. Itu pesannya apa? Pesannya agar setelah kita sholat, jangan lupa orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa tetangga kanan kiri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu belum mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kalau kita mau mendapatkan predikat takwa dari hasil puasa kita, akan bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, akan semakin kuat hubungannya kepada Allah. Akan semakin kuat imannya kepada Allah. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti saat ini ya Bu. Walaupun kondisi sudah semakin membaik, ya, tetap kita harus selalu menguatkan iman. Kita harus selalu menjaga iman kita. Kalau kita tidak menguatkan iman, maka hidup kita akan terombang-ambing oleh keadaan kita sendiri. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin kan sempat kita menaikkan imun, ya, maka ternyata kalau bicara imun itu sangat berhubungan dengan iman. Ya, bedanya dikit kan, imun sama iman. Apa hubungan imun dengan iman? Kalau bicara imun berarti bicara mental. Bicara mental berarti bicara spiritual. Dan bicara spiritual kan di dalamnya ada iman, ada agama, ada ketakwaan. Berarti kalau kita mau menguatkan imun, ya kita harus kuatkan iman juga. Kalau iman kita kuat, kalau iman kita baik, insya Allah iman itu akan menjadi way out, menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Orang kalau imannya baik, ciri-cirinya nih Bu, orang itu mudah ikhlas dalam jalan hidup. Ciri-ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan yang berlebihan. Ini kondisi sudah semakin membaik, pemerintah sudah membolehkan kan untuk apa? Untuk bisa bertemu, bersilaturahim, ya. Terus kita masih dihantui ketakutan. Diajak ngaji nggak berani, tapi ke mall setiap, ya. Jadi ini kan nggak pas ya Bu. Kondisi yang sudah semakin baik ini kita mulai menata mental kita. Ini kondisinya sudah semakin baik, jadi kita juga harus lebih move on. Jangan seperti kayak 1 tahun yang lalu gitu ya. Gitu ya. Pakai masker tetap gitu. Kalau Pak Ustadz nggak pakai masker karena jaraknya sudah lebih dari 2 meter gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang itu imannya baik, nggak cukup hanya dilihat dari ngajinya saja, nggak cukup hanya dilihat dari sholatnya saja. Tapi kalau orang itu imannya baik, tadi indikatornya akan dilihat dari keikhlasannya. Akan dilihat dari apa? Hidupnya tidak dihantui ketakutan yang berlebihan. Buat orang beriman, Bu, kenapa harus ada yang kita harus takut dalam menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita manusia tinggal jalani saja. Kita itu nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Kita nggak bisa paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hidup ini memang bukan mau-maunya kita. Hidup ini adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah ibu-ibu,
kemauan Allah nggak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Betul nggak, Bu? Apa yang betul? Pokoknya itu aja ya. Apa yang dimaui oleh Allah nggak mungkin lebih jelek dari kemauan manusia. Saya ambil contoh, Bu. Ya, kemarin waktu ada COVID yang sangat luar biasa itu, ya hampir setiap hari kita dengar berita innalillah itu ya. Gimana, Bu, perasaan kita? Kita menganggap wah COVID ini jahat. Saya kira nggak masalah sih. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat COVID itu dengan kacamata iman, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan sisi-sisi hikmah kebaikan. Emang ada kebaikannya Pak COVID? Ada. Pertama, Pak, dengan adanya Allah turunkan wabah COVID ini, sesungguhnya ini cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya supaya manusia nggak besar kepala. Ya kan? Coba, Bu. Allah turunkan COVID yang kecil, yang nggak nampak oleh mata manusia. Dunia dibuat tidak berdaya. Bahkan banyak orang yang mengaku pintar di dunia ini menjadi bodoh loh di depan COVID. Bahkan sampai sekarang belum ditemukan loh apa obat COVID. Akhirnya kita sadar, ya Allah, ternyata kami ini sangat lemah, ya Allah. Ternyata kami tidak punya kekuatan, ya Allah. Ternyata kami tidak berdaya, ya Allah. Engkaulah yang maha besar. Engkaulah yang maha kuasa. Kalau begitu aku nggak boleh sombong, ya Allah. Aku nggak boleh besar kepala. Itu sisi kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya COVID, apa Bu yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita sebetulnya dididik oleh Allah untuk kembali mencintai kebersihan. Coba sehari berapa kali cuci tangan, Bu? Ya. Dulu, Bu, udah ditulis tuh di rumah sakit, di masjid, di tempat-tempat keramaian, an-nadhafatu minal iman, kebersihan pangkal iman. Tetap saja kadang yang beriman sorok-sorok juga. Tapi dengan adanya COVID, nggak perlu ada tulisan itu. Kita semuanya sadar kan, Bu, betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan itu, Bu, itu adalah bagian dari tanda keimanan. Kalau kita buka di Al-Baqarah akhir dari ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan. Jadi sebetulnya COVID ini mendidik kita supaya kita cinta lingkungan yang bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya COVID ini cara Allah untuk mengedukasi, mendidik kita manusia supaya kita menghargai kesehatan. Ya, saat ada COVID yang kemarin itu betapa sehat itu sangat mahal harganya. Betul nggak, Bu? Coba Ibu waktu setahun 2 tahun yang lalu kepengen menjaga kesehatan, apa aja dilakukan, betul nggak, Bu? Apa aja dikonsumsi. Kata A, minum ini, kita ikut minum juga, ya. Ya, Bu, ya. Nah, kata ini suruh jemur sampai siang bolong, ya, nggak peduli itu nanti wajahnya jadi hitam, ya. Yang penting apa? Sehat. Apalagi yang maaf nih, kemudian kena COVID, ya, dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah. Saat itu sebetulnya Allah mendidik kita, ya Allah, betapa harga sehat itu sangat mahal, ya Allah. Orang itu tahu harga sehat mahal pasti di saat ada penyakit. Ya, nah, mudah-mudahan pesan-pesan ini kita ambil, ya, hikmah untuk membawa kebaikan-kebaikan diri kita. Jadi kalau wabah COVID yang sudah dahsyat seperti ini, maaf nih, nggak mampu membuat baik diri kita, nggak mampu menyadarkan kita, kita tetap masih membesarkan diri, kita tetap masih sombong. Pertanyaan berikutnya, emang kurang pelajaran COVID ini? Harus dengan cara apa Allah menyadarkan kita? Saya kira sudah nggak perlu lagi, Bu, ya. Allah memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih dahsyat. Cukup wabah COVID ini harus menjadi pelajaran yang terbaik untuk diri kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita bisa buka di Al-Quran surat Yunus, surat 10 ayat 62 sampai 64 itu.
Ini menjelaskan pentingnya kita meningkatkan apa? Keimanan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Sadaqallahul adzim. Surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. Ingatlah para kekasih-kekasih Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Siapa kekasih Allah itu? Nih ciri-cirinya, Bu. La khaufun alaihim. Orang-orang yang tidak dihantui ketakutan yang berlebihan. Takut boleh, tapi jangan terlalu ketakutan yang berlebihan. Karena itu akan menyiksa diri kita. Ya. Kata Ibnu Sina, seorang ulama besar kita, selain beliau ahli fikih, beliaulah yang menemukan ilmu kedokteran. Dan penemuan dari beliau itu diterima oleh semua dokter di dunia. Bahkan kalau ibu-ibu pernah ke Perancis, di Perancis itu ada rumah sakit terbesar yang dikasih nama dengan Rumah Sakit Ibnu Sina. Padahal di Perancis itu negara bukan Islam, tapi menghargai ulama kita. Karena Ibnu Sina salah satu ulama yang menemukan ilmu kedokteran. Apa kata beliau? Terlalu ketakutan yang berlebihan itu separuhnya penyakit, dan ketenangan jiwa itu separuh dari pengobatan. Jadi kadang-kadang penyakit itu datang dari kita sendiri. Ketakutan yang berlebihan, panik, cemas yang berlebihan, ya Bu, stres. Bahkan menurut medis, penyakit itu kan 3 faktor penyebabnya ya. Pola berpikir, ya itu 60%. 20% pola makan, 20% baru pola hidup kita. Berarti yang menyebabkan kita itu sering kedatangan penyakit, itu kita nggak bisa menjaga mental kita. Kita nggak bisa menjaga pikiran kita. Maka dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, sudah semakin membaik, yuk kita mulai perbaiki mental kita. Ya, kita perbaiki. Dan kita harus tetap waspada. Karena ada COVID, nggak ada COVID, yang namanya menjaga kesehatan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menjaga kesehatan dengan baik, Pak Ustadz, tapi kok saya masih kena sakit juga, udah anggaplah itu merupakan takdir yang harus kita jalani. Kan kita nggak bisa kan mengatur Tuhan kan, ya. Anggaplah itu merupakan ujian yang datang dari Allah. Jadi nggak perlu kita harus terlalu bersedih, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara hidup ini semuanya ujian. Isinya hidup ada berapa? Isinya hidup ada berapa, Bu? Ada 2 macam. Kalau nggak senang, susah. Kalau nggak sehat, sakit. Kalau nggak tanggal tua, kalau nggak apa lagi? Siang, malam. Kalau nggak senyum, menangis. Menangis, Bu, cemberut ya. Kalau nggak senyum, menangis. Itu kan begitu Bu isinya hidup. Allah jelaskan di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Al-Mulk surat 67 ayat kedua. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, yang isinya hidup adalah untuk menguji manusia. Kalau hidup itu isinya ujian, apa sih isinya hidup? Senang sama susah, berarti senang juga ujian, susah juga ujian, sehat juga ujian, sakit juga ujian. Tapi hari ini banyak orang merasa diuji kalau dikasih kesulitan saja. Kalau dikasih kesenangan seolah-olah tidak diuji. Padahal Bu, ujian yang sering membuat manusia itu terperdaya justru ujian yang berupa kesenangan. Ya. Maka ada surat namanya At-Takasur, ya. Alhaakumut
Hafal Quran ternyata Ibu ya. Ustadznya baru alhamdulillah langsung pada luar biasa. Coba dites lagi ya, dites lagi. Qul huwallahu, benar Bu hafal Quran. Ya, inna a'tainakal, benar semuanya. Jadi 2 tahun selama COVID, alhamdulillah hafalan Quran menambah ya. Amin ya rabbal. Coba kalau kita renungi at-takasur itu. Alhaakumut takasur. At-takasur itu adalah kesenangan, kemewahan, sering melupakan manusia kepada Allah. Ya, tabiat manusia itu kalau diuji dengan kesulitan, malah mudah dekat sama Tuhan. Ya kan? Coba saat susah, kita kayaknya doanya panjang, ya kan? Begitu dihilangkan kesusahannya, mulai Allah di nomor kesekian. Jadi ujian yang sering mengelabui manusia, itu justru ujian yang berupa kesenangan. Karena banyak manusia tidak ngeh. Seperti kalau kita bawa kendaraan lewat jalan yang jelek, justru malah hati-hati kan Bu. Dan jarang tabrakan di jalan yang jelek. Justru tabrakan itu selalu di jalan-jalan yang mulus. Itulah filosofi kehidupan. Jadi kita nggak perlu mendikte Allah. Kenapa sih Allah menguji saya? Kenapa sih Allah kok memberikan musibah seperti ini? Itu hak prerogatif Allah. Nggak mungkin Allah itu menurunkan musibah, nggak mungkin Allah itu menurunkan ujian, kecuali ujian yang Allah turunkan itu untuk menyeleksi sejauh mana kualitas iman, sejauh mana kualitas kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang tanya, Pak Ustadz, kenapa sih kok orang baik malah banyak ujian? Jawabannya apa, Bu? Yang bisa saya kasih door prize. Nanti ada door prize-nya ya. Nah, nanti terakhir ya. Nanti saya buat pertanyaan ya. Nah, yang menjawab pertanyaan saya nanti ada door prize-nya ya. Dari pengajian sini ada 2 box dari saya, door prize-nya umroh insya Allah. Ya, tapi syaratnya sore ini berangkat. Kalau nggak punya visa batal berarti Bu ya, nggak jadi ya Bu ya, nggak jadi. Ya, masih ada bisa Ibu ya. Ntar saya tanya Ibu ya. Nah kalau bisa saya berangkatin ya. Tapi kalau nggak bisa Ibu berangkatin saya. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang, kenapa sih kok orang ini baik malah ujiannya berat? Ya kan sering kayak begitu Bu ya. Maka jawabannya ada di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna hum la yuftanun. Wahai manusia, jangan engkau mengira engkau sudah mengaku, engkau sudah beriman kepada Allah, lalu kemudian engkau tidak diuji oleh Allah. Ya. Untuk apa Allah menguji sama orang yang baik, untuk orang beriman? Ayat yang ketiganya itu Al-Ankabut. Allah kepingin tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Jadi kalau ada orang mengaku baik, tiba-tiba langsung diuji oleh Allah, itu sebetulnya cara Allah mau menyeleksi benar nggak ini beriman atau hanya pura-pura beriman. Kalau benar-benar beriman Bu, pasti nggak akan luntur imannya, pasti nggak akan luntur kebaikan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku beriman, diuji oleh Allah, ternyata luntur imannya? Apa kata Allah Bu? Ya ini sih baru ngaku-ngaku beriman, ini sih baru pura-pura beriman. Kalau pura-pura beriman, nanti surganya juga pura-pura saja. Ya. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Jawabannya apa Bu? Kenapa ada orang diuji dengan ujian berat? Mungkin kelas imannya kelas berat, sehingga ujiannya juga ikut berat. Kenapa sih kok ada orang diuji dengan ujian biasa-biasa? Ya mungkin karena kelas imannya kelasnya biasa-biasa. Allah nggak mungkin salah kok memberikan ujian kepada hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu kecuali akan disesuaikan dengan kapasitas kadar keimanan kita. Seorang guru SMP, nggak mungkin dia ngasih ujian anak SMP-nya dengan pelajaran SMA. Kalau sampai ada guru SMP ngasih pelajaran anak SMP dengan pelajaran SMA, jangan-jangan muridnya lebih pintar daripada gurunya. Allah nggak mungkin salah memberikan ujian kepada hamba. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah termasuk hamba-hamba
yang kuat iman kita, dan tanda-tanda orang yang imannya kuat apa tadi Bu? Mudah ikhlas dalam jalan hidup. Dan apa ciri-ciri orang ikhlas tadi? Tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan yang berlebihan. Ya, karena ketakutan yang berlebihan itu tanda lemahnya kita. Ya, ketakutan yang berlebihan. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Ini kalau Ustadz dikasih jeruk, makan jeruknya kapan? Ya. Jadi kalau gitu, kalau belum sempat dimakan, nanti dibungkusin saja. Baik Ibu sekalian, baik setelah kita menguatkan iman, setelah puasa kita, maka yang berikutnya Bu, kita kokohkan hubungan silaturahim kita. Kalau bicara iman itu nggak cukup hanya lihat dari sholatnya, puasanya, nggak cukup. Bahkan nilai dari sholat kita, nilai dari puasa kita, itu bukan dilihat dari puasa dan sholat kita saja. Tapi akan dilihat pengaruh puasa kita, pengaruh sholat kita, mampu nggak membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Maka kalau ibu-ibu kepengen tahu, Pak Ustadz, aku ini sudah sholat sekian puluh tahun Pak Ustadz. Kira-kira sholatku sudah membawa takwa apa tidak? Perlu nggak tanya sama orang lain? Bu? Nggak perlu. Ibu bisa melihat sebelum dan setelah sholat. Sebelum dan setelah puasa. Kira-kira ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Itu indikator. Ya, Ibu kepengen tahu nih, Pak Ustadz, sholatku, puasaku tahun kemarin itu kira-kira membawa takwa apa tidak? Ya lihat aja sebelum puasa sama setelah puasa. Ada nggak perbaikan-perbaikan diri kita? Contoh nih Bu, sebelum puasa kita masih seneng apa Bu? Seneng apa? Saya cuma gini padahal ya. Ibu udah pada cerdas, pada tahu semuanya. Nah, sebelum puasa seneng ngegosip. Padahal biasa gosip itu bapak-bapak Bu. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan ibu-ibu senang gosip, enggak. Wong ibu-ibu senang ke pengajian, masuk udah ngaji senang gosip. Saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya. Jadi yang biasa gosip itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu suka nonton bola. Sebelum puasa senang ngegosip. Ternyata setelah puasa malah tambah. Nah, berarti puasanya belum la'alakum tattaqun. Berarti puasanya masih sebatas menggugurkan kewajiban. Gitu Bu. Aku sholat Pak Ustadz sudah sekian puluh tahun. Kira-kira sholatku sudah membawa nilai apa belum? Ya sama. Lihat aja sebelum dan setelah sholat. Apakah sholat itu membawa efek positif dalam kesolehan pribadi kita dan juga membawa kesolehan sosial kita. Jadi sebetulnya semua ibadah itu nilai muaranya itu adalah kepada takwa, dan tanda orang itu dikatakan takwa ketika mampu membangun dua dimensi dalam kehidupannya. Apa dua dimensi itu? Kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosial. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Ayo. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Jangankan berteman, bermasyarakat, ya Bu. Kadang-kadang kita buat grup pengajian, Pak Ustadz ceramah saja nggak bisa sendirian. Coba kalau ceramah sendiri di sini. Ya, kira-kira orang-orang ngomongin apa? Pak Ustadz mulai kapan kan gitu? Jangankan ceramah, senyum saja Bu, bisa nggak sendirian? Coba Ibu senyum sendiri di jalan 2 jam aja. Ya. Jadi kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Maka kenapa penyempurna dari iman itu adalah silaturahmi? Penyempurna dari iman adalah menyambung tali persaudaraan di antara kita. Sampai Rasulullah mengatakan, la tajidu roihal jannah. Nggak bakal mencium bau harumnya surga. Kalau ambune, bahasa ambune itu apa? Bahasa Jepang. Ya, kalau Ibu nggak di Jepang nggak paham. Ya. Bau harumnya surga saja, nggak apalagi masuk surga. Siapa yang tidak bisa mencium bau harumnya surga? Kata Rasulullah, akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Dan yang kedua siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Berarti kalau masuk surga nggak cukup kan sholat kok kan? Ada anak sholatnya kencang,
ngajinya rajin, bahkan pengajian yang jauh pun datang. Ternyata anak ini nggak perhatian sama orang tua. Ternyata anak ini durhaka sama orang tua. Kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium bau harumnya surga saja nggak akan dapat. Maka berarti surga anak-anak nggak cukup hanya sholatnya saja. Surganya anak juga ada di ridho orang tua. Tapi hari ini anak-anak kita kadang banyak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal kalau hari ini anak-anak masih punya orang tua itu surganya. Apalagi orang tua tinggal satu rumah dengan anaknya. Nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya. Karena di kamar-kamar rumahnya sudah ada surga. Bahagiakan orang tua. Jangan boleh orang tua itu meneteskan air mata sedih karena anak yang membuat. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Yang nggak bisa mencium baunya surga. Yang memutuskan tali silaturahim. Hari ini kita merasa kalau sudah puasa, sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, kayaknya udah pantas deh aku masuk surga. Padahal ternyata hadisnya mengatakan nggak cukup masuk surga hanya dengan sholat saja, nggak cukup masuk surga hanya dengan ngaji saja. Ternyata pintu surga juga bisa dibuka dengan silaturahim kita. Maka kalau Bapak Ibu buka di Quran ya, banyak ayat-ayat tuh yang menyandingkan iman takwa dibarengkan dengan silaturahim. Coba dibuka surat An-Nisa surat keempat. Ini pengajian namanya Khairun Nisa. Surat-surat An-Nisa harus sudah hafal ya. Sudah hafal kan? Ya, coba dites lagi. Ya. Qul ya ayyuhal hafal. Ya, pasti An-Nisa sudah hafal sekali. Ya ayyuhan nas, ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Coba direnungi ayatnya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang Allah menciptakan manusia awalnya dari jiwa yang satu. Siapa Bu awal manusia diciptakan? Nabi Adam. Berarti nggak benar kalau manusia dikatakan keturunan. Kalau manusia keturunan monyet, berarti kita mengatakan Nabi Adam monyet. Kok lihat Pak Ustadz ya, monyet. Ya. Jadi dulu teori Darwin ini pernah diterima oleh para ilmuwan, tapi belakangan ilmuwan menolak. Dan ternyata sebelum ilmuwan itu menolak teori Darwin, 15 abad yang lalu Al-Quran sudah menolak. Manusia itu berasal dari jiwa yang satu, yaitu manusia Nabi Adam. Dan Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya. Nah, maka sunnatullah laki-laki berpasangan dengan perempuan. Jadi kalau ada yang mengatakan cinta sejenis LGBT itu sunnatullah, harusnya baca surat An-Nisa ayat pertama. Ya, kalau yang mengatakan cinta sejenis itu adalah takdir Allah, harusnya setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah nggak ciptakan Ibu Hawa, Allah ciptakan Adam Jordan. Ya, nah, itu kalau cinta sejenis. Kenapa Allah ciptakan Ibu Hawa? Itu menunjukkan memang sunnatullah manusia itu harus berpasang-pasangan berbeda jenis. Yang LGBT aja lahir dari bapak ibunya. Kok sudah ada LGBT, dia mengatakan bahwa cinta sejenis itu sunnatullah. Lah dia lahir dari siapa? Nauzubillah min. Ya, nauzubillah nih. Kita nggak boleh membenci orangnya, ya kita benci kelakuan. Ya. Jadi orangnya kita dekati dengan pendekatan persuasi. Ya. Nah, kemudian setelah itu apa, Bu? Setelah Nabi Adam dipertemukan dengan Ibu Hawa, maka berkembang biaklah manusia menjadi banyak. Setelah ayat itu, dan bertakwalah kepada Allah, dengan nama Allah kita minta tolong, dan kemudian sambunglah tali silaturahim. Jadi perintah bertakwa dibarengkan sama perintah silaturahim. Apa pesan moralnya? Berarti orang yang mengaku bertakwa, orang itu akan cinta dengan silaturahim. Kalau ada orang aku bertakwa, ternyata kok senang bermusuh-musuhan, senang dendam, tidak menyambung tali silaturahim, berarti diragukan dong ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita buka di surat Ali Imran, ya ngeri loh Bu. Peringatan orang yang memutuskan silaturahim. Di Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-105, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat
ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kita menjadi orang yang bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Kata siapa, Bu? Kata siapa? Barusan. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menjadi orang yang bercerai-berai setelah datangnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita supaya kita bersilaturahim. Maka orang yang memutuskan silaturahim, yang senangnya musuh-musuhan, yang menebarkan kebencian, maka mereka itulah mendapatkan azab yang berat. Tuh. Jadi yang mendatangkan azab nggak cuma ninggalin sholat kan? Yang datengin siksa nggak cuma ninggalin puasa, tapi hari ini banyak orang Islam takut disiksa ninggalin sholat, tapi nggak takut disiksa itu kalau ninggalin silaturahimnya. Betul nggak, Bu? Ada ibu-ibu disuruh nggak sholat, Bu, berani nggak ibu nggak usah sholat sekali aja, Bu? Jawabannya apa? Nggak berani, Pak Ustadz. Kenapa? Saya takut disiksa kalau nggak sholat. Begitu ditanya, kok ibu nggak baik sama tetangga sebelah sih? Nggak apa-apa, itu sih biasa. Apa bedanya ninggalin sholat sama ninggalin silaturahim? Ayatnya jelas. Yang mendatangkan siksa nggak cuma ninggalin puasa, nggak cuma ninggalin sholat, tapi ninggalin silaturahim juga akan mendatangkan azab Allah. Tapi hari ini banyak kita nggak merasa. Kita merasa dosa itu kalau ninggalin sholat kan. Tapi ketika kita nggak baik sama teman, nggak baik sama tetangga, kita anggap sesuatu yang biasa. Ya. Nah, maka Islam datang bukan membenarkan kebiasaan. Islam datang membiasakan yang benar. Yang benar apa? Ya kalau ada orang takut ninggalin sholat, ya harusnya sama takut ninggalin silaturahimnya. Kalau orang ninggalin sholat takut disiksa, emang cuma ninggalin sholat yang takut disiksa? Ya, emang ninggalin sholat yang akan disiksa? Ninggalkan silaturahim juga akan mendatangkan azab Allah. Ini bukan kata Ustaz, tapi kata Quran. Di surat Ali Imran 105. Belum lagi kita buka lagi surat Muhammad, surat 47, ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absar. Apakah kalau manusia punya kekuasaan kemudian digunakan untuk membuat kegaduhan dan memutuskan tali kekeluargaan, maka mereka yang memutuskan tali silaturahim itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Laknat itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dikutuk. Ya, jangankan dikutuk sama Allah, dikutuk mertua aja bingung. Apalagi dikutuk, dilaknat oleh Allah. Laknat itu sama dengan azab. Laknat itu kalau tafsirnya itu ia baidun an rahmatillah. Orang yang dilaknat adalah orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Ya. La yahillu li muslimin ayyahjura fawqa salasati ayyam. Tidak halal kata Nabi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada masalah sama keluarga, sama saudara, sama teman, ya datang ke notaris sebelum 3 hari kelar kita. Begitu. Ya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Itu kalau sama orang lain. Kalau sama suami istri, ya, sama anak kita, itu bukan 3 hari. Tetapi dari satu sholat ke sholat yang lain harus sudah baikan. Kalau enggak, maka dari sholat satu ke sholat yang lain, kita beramal-amal kebaikan. Amal kita masih bergantungan antara bumi langit belum sampai ke Allah sebelum kita baikan. Hanya kalau ada masalah sama suami, jangan waktu maghrib. Ya, sebentar waktu maghrib itu ya. Ntar kalau mau berantem gini, ntar waktu isya saja ya. Sebelum isya kan sudah selesai. Ya. Sebelum subuh maksudnya ya. Kalau maghrib kan sebentar. Ya, jadi kalau ibu nggak baikan sama anak dari waktu subuh tadi, itu dihitung sampai zuhur. Kalau sampai zuhur belum baikan juga, maka amal-amal kebaikan ibu lakukan di waktu itu masih bergantungan antara belum sampai ke Allah. Kalau saat itu ibu meninggal dunia, berarti dihitung ibu menghadap Allah belum ada amal. Karena amal yang dihitung Allah amal terakhir kita. Ya. Maka jangan dianggap sepele. Masalah hubungan baik dengan keluarga, dengan sesama kita. Ya, mas sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa sih esensi silaturahim? Nah ini Bu. Apa sih pesan silaturahim itu? Pesan silaturahim itu bukan hanya pesan fisik. Ya,
Apa artinya fisik ibu berdekatan? Kalau hari ini hati masih berjauhan. Sebetulnya belum silaturahim sekarang. Apa arti ibu ketemu salaman tangan, jabatan tangan sampai 3 jam, tapi hatinya masih bermusuhan? Tetap aja saat itu belum bersilaturahim. Berarti silaturahim itu bukan hanya sebatas makna fisik, tapi silaturahim hakikatnya adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan persaudaraan di antara kita. Itulah hakikat silaturahim. Ya, kan sering orang mengartikan silaturahim selalu bukan fisik ya. Mau kemana Bu? Itu mau silaturahim ke tetangga sebelah. Datang sih fisiknya ke tetangga sebelah, tapi hatinya masih bermusuhan. Itu belum silaturahim. Itu silaturahim basa-basi. Ya, kalau silaturahimnya basa-basi, surganya juga basa-basi. Ya. Jadi silaturahim itu sesuai dengan kata kan. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Berarti pesan silaturahim menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Jangan ada kebencian di hati kita. Tadi kita sudah salaman, tapi kalau di hati masih ada unek-unek, masih ada kebencian, kita belum bersilaturahim sesungguhnya. Yang silaturahim baru fisik kita, tapi hati kita belum bersilaturahim. Jadi silaturahim itu menumbuhkan kepedulian, empati, kasih sayang. Karena Islam itu dilandasi oleh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku utus Rasul membawa Islam itu membawa misi rahmat, kasih sayang. Maka siapapun yang menebarkan kasih sayang, maka akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kita. Yang dimaksud sayangi yang di bumi itu bukan hanya kepada manusia saja loh. Pada tumbuh-tumbuhan, terus kepada binatang. Bahkan ibu-ibu pernah dengar hadis, ada seorang ibu-ibu kata Rasulullah, nggak bisa masuk surga gara-gara ibu ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Menyakiti binatang saja nggak bisa masuk surga, apalagi sampai menyakiti sesama kita. Ya, jadi maka kenapa kita diperintahkan untuk bersilaturahim? Pesan moralnya adalah menumbuhkan empati dan kasih sayang di antara kita. Maka seorang muslim yang baik, selain sholatnya baik, pasti dia juga akan mampu menumbuhkan kasih sayang terhadap sesamanya. Kalau ada orang ngaku Islam, kok senangnya melakukan perbuatan radikal, kekerasan, berarti yang salah bukan Islamnya. Yang salah ya oknumnya. Yang salah pemahaman tentang Islamnya. Ya, Islam adalah agama yang mengajak, tidak mengejek, menyentuh, tidak menyinggung, merangkul, tidak memukul, mencuci, tidak mencaci, berargumen, tidak sentimen, bicara manis, tidak saling memfonis. Itulah hakikat dari ajaran Islam. Mana mungkin kita mengajak orang dengan cara mengejek? Nggak bisa, Bu. Mana mungkin kita mau membersihkan orang, tapi dengan cara kita mengolok-olok, ya? Nggak mungkin bisa. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa buka lagi sekarang di surat Al-Imran surat 3 ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Al-Imran surat ketiga ayat 103. Berpegang teguhlah dengan agama Allah. Dan yang kedua apa? Wala tafarraqu. Jangan pernah kita bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Karena bermusuh-musuhan itu nanti akan melemahkan ya kekuatan kita sebagai umat Islam. Ibu-ibu masih ingat nggak, Bu? Dulu Islam di Andalusia. Pernah ke Andalusia? Pernah ya? Nah, kalau kita membuka sejarah di Andalusia, Islam itu pernah jaya selama 750 tahun bisa. Ya, Islam itu pernah berkembang dan Andalusia itu pernah mayoritas Islam. Bahkan sekarang ini kalau ibu datang ke sana masih banyak gang-gang itu jalannya menggunakan jalan nama sahabat Nabi, Tariq bin Ziyad. Karena yang membawa Islam ke Andalusia dulu pertama kali adalah sahabat Rasulullah, namanya Tariq bin Ziyad. Walaupun menurut orang Barat sekarang Tariq bin Ziyad dianggap penjajah. Nggak mungkin dong penjajah jadi nama jalan. Ya,
Jadi sejarah itu nggak bisa dinafikan. Islam dulu pernah berkembang selama 750 tahun. Ya, sekarang coba kita lihat. Tinggal berapa persen, Bu? Hanya tinggal 1% di sana. Yo, kita buka sejarah. Apa penyebabnya, Bu? Penyebabnya karena umat Islam pada saat itu nggak bisa merawat persaudaraan. Terjadi konflik internal antar umat Islam. Masuklah tentara salibis. Dipaksa umat Islam supaya keluar dari Andalusia. Nggak mau keluar, mereka dibunuh atau mereka dimurtadkan. Dan akhirnya sekarang kita bisa lihat, nggak bisa bangkit lagi Islam di Andalusia. Ya, nggak usah jauh-jauh lah di Andalusia, Singapura. Dulu, ya, Singapura itu pimpinannya itu dari orang Melayu. Manila, dulu Manila dipimpin sama kesultanan. Tidak mungkin negara dipimpin sama sultan kalau nggak mayoritas Islam. Tapi hari ini kita lihat berapa Islam tinggal di sana. Di Manila nggak lebih dari 15%. Apa penyebabnya Pak Ustadz? Sama penyebabnya karena umat Islam tidak bisa merawat persaudaraan. Diadu domba umat Islam, terjadi pecah belah. Maka musuh yang paling berat, Bu, sekarang ini, Bu, musuh yang paling berat buat umat Islam bukan musuh eksternal, tapi musuh internal. Apa musuh internal? Perpecahan antar umat Islam itu sendiri. Yang sekarang ini sudah mulai nampak. Hanya cuma beda pengajian saja sudah saling menjas. Pengajianku yang sunnah tahu, pengajian sono enggak sunnah. Ada kan, Bu? Ustadzku yang sunnah, ustadzmu sih enggak sunnah. Hanya gara-gara jenggotan sama enggak jenggotan. Sama Islam sudah saling memvonis. Bahkan tidak sedikit sesama Islam saling menyesatkan, membid'ahkan, padahal yang disesatkan saudara muslimnya sendiri. Dan kadang nggak sadar kita. Ya, karena perbedaan politik juga sama. Berbeda politik sama Islam kita bertengkar. Mantu sama mertua nggak akur-akur. Hanya gara-gara beda politik. Ya. Kalau kita selalu mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu, ya Bu, sebentar lagi ya Bu, ya. Pokoknya Ibu, saya dari tadi lihat wajahnya Ibu. Kalau wajahnya udah pusar-pusar, itu artinya saya harus cepat, tidak boleh lama-lama. Ya. Jadi Pak Ustadz itu cerdas sekali Bu. Ya. Apalagi udah bawa tulisan, udah pasti Bu. Ya. Pak Ustadz bisa lama-lama. Oh ini ada pesan lagi Bu. Oh, ibu-ibu minta nomor rekening Pak Ustadz nanti. Jamaah sekalian, jadi jangan pernah kita itu mempertajam perbedaan. Perbedaan itu sunatullah. Ini kalau kita masalah politik jadi beda. 2024 nanti kita beda lagi. Terus mau sampai kapan? Gitu? Ya nggak akan selesai. Dan perbedaan itu sunatullah. Ya, jadi kalau ada orang menolak perbedaan, memaksa orang harus sama, berarti dia tidak menerima sunatullah, tidak menerima ketetapan Allah. Sekarang saya mau tanya Bu, kita bisa terlahir ke alam dunia sebab adanya sebuah perbedaan antara bapak dan ibu kita, jenisnya berbeda. Coba kalau ibu sama ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak lewat mana kita lahir? Kok tiba-tiba kita kok membenci sebuah perbedaan? Enggak perlu lah Bu. Ya, jangan kita pertajam perbedaan, sebaiknya pertajam persamaan. Apa persamaan kita? Ya ini ya. Apa persamaan kita? Sesama umat Islam. Nabinya sama, Allahnya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, pergi haji masih ke Mekah sama kan, belum kesentul kan? Loh, kok hanya cuma gara-gara beda politik kok ribut gitu? Kok hanya gara-gara beda fikih saja? Kok kemudian umat Islam akhirnya tidak akur. Yang tepuk tangan siapa? Orang-orang yang di luar Islam pasti. Oh begitu toh Islam itu. Ya, jadi nggak usah kita mempertajam perbedaan, pertajamlah persamaan. Jangankan sesama umat Islam. Saya mau tanya, ada orang non-Muslim, boleh nggak kita benci mereka? Berbeda Tuhan saja nggak boleh kita benci. Nah ini yang Tuhannya sama kok saling membenci gitu. Ya, sama orang berbeda agama, lakum dinukum, nggak boleh kita membenci orang karena perbedaan agama. Padahal Tuhannya beda, kitabnya beda kan? Nah ini sesama umat Islam,
Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama. Oh, hanya beda politik, beda fikih. Kok kemudian saling provokasi? Ya. Jadi jangan kita pertajam perbedaannya, pertajam persamaan. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Kalau nggak berbeda, dinamakan pelangi nggak? Bukan. Ibu masak sayur asem itu supaya enak, dicampur dengan bahan-bahan yang berbeda. Jangan terlalu jujur. Ada suami minta, "Mah, aku kepengen makan sayur asem deh." Saking jujurnya istri, diambilkan, dibelikan asem sampai 1 kilo, digodok saja asem. Setelah sudah matang langsung disediakan. Silakan Mas, ini sayur asem yang kamu besar. Kata suami, kok rasanya asem? Nah kan Mas minta sayur asem, ya saya ambilkan asem doang. Kata suaminya, kalau cuma asem kayak gini mah, kayak lekku juga asem. Nah, akan terasa nikmat kalau sayur asem dicampur dengan bahan yang berbeda. Jadi perbedaan itu sebuah dinamika untuk mendapatkan harmoni keindahan. Ya, jadi nggak usah kita pertajam perbedaan, tapi pertajamlah persamaan. Kalau kita pertajam persamaan, perbedaan itu sebetulnya nggak nampak kok. Tapi hari ini yang diangkat perbedaan terus-terusan, persamaannya yang dikorbankan. Berarti orang itu belum memahami esensi silaturahim. Jadi esensi silaturahim itu bukan makna fisik. Esensi silaturahim adalah mempertajam persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, setelah kajian ini tanya jawab ya Bu. Silakan Ibu bertanya dan boleh Ibu juga menjawab ya. Jadi bukan harus Pak Ustadz yang menjawab ya. Ada yang bertanya? Di luar tema juga nggak apa-apa. Silakan Bu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Terus. Ya. Jadi kata saya terkejut gitu. Jadi karena saya tidak mengerti ada hadis yang gimana, saya baca. Bagaimana? Ya. Ya. Kalau memahami halal bihalal itu hanya dalam konteks tekstual, yang dibuka Quran ya nggak ada, dibuka di hadis juga nggak ada, ya. Tapi kalau kita bicara halal bihalal, yang kita tekankan adalah silaturahim. Ada nggak silaturahim di Quran? Ada nggak silaturahim di hadis? Jadi kalau orang memahaminya dengan pemahaman yang letterlock, halal bihalal itu nggak ada di Quran, ya iyalah memang nggak ada. Ya. Hadis halal bihalal juga nggak ada, yang ada silaturahim. Jadi halal bihalal itu adalah budaya masyarakat kita. Ya, kalau saya buka sejarah Bu, halal bihalal itu dimulai dari Wali Songo untuk mendakwakan Islam dengan mengawinkan nilai-nilai Islam dengan budaya. Ya, kemudian dilanjutkan oleh founding father kita, oleh Kiai Ahmad Dahlan, Ormas Muhammadiyah, dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Wahab Hasbullah, pendiri NU, dan dengan Hasyim Asy'ari. Nah, apakah ini bid'ah? Apakah ini sesuatu yang haram? Loh, silaturahim haram. Loh, tapi kan halal bihalal nggak ada di zaman Nabi. Ini kan sering kita selalu, alasannya itu selalu begitu. Ya. Kalau kita bicara halal bihalal secara terlek ya nggak ada. Tapi kalau kita bicara hikmah dari halal bihalal, apa Bu? Saling memaafkan. Ada nggak di Quran? Saling silaturahim. Ada nggak di Quran? Halal bihalal itu hanya cuma kulit kok dipersoalkan. Yang penting kan isinya itu loh. Isinya silaturahim, isinya saling memaafkan kan itu. Ya. Halal bihalal itu cuma kulitnya saja. Sekarang Ibu kalau makan durian yang diambil kulitnya apa isinya? Nah, berarti orang mempersoalkan kulit tadi, kalau makan durian kasih kulitnya aja. Isinya buat kita saja. Ya. Jadi halal bihalal itu kulit. Ya, di Arab aja nggak ada. Ya, Ibu kalau umroh terakhir di akhir Ramadan ya,
terus ibu lebaran di Mekah atau di Madinah, habis sholat Id itu langsung sepi sunyi, kota Mekah, kota Madinah kayak kota mati. Sepi, nggak ada saling mengunjungi, saling silaturahim itu nggak ada. Jadi benar-benar yang namanya halal bihalal itu made in Indonesia. Sekarang sudah mulai diikuti kan sama tetangga-tetangga terdekat kita, Brunei, Malaysia itu sudah ngikutin loh acara halal bihalal. Ya, jadi cepat-cepat harus dibuat hak paten gitu ya, supaya jangan sampai nanti diambil alih. Ya, ya jadi halal bihalal itu kulit Bu. Isinya yang paling penting, ya, isinya kan silaturahim. Jadi kadang kita memahami agama dengan pemahaman yang kaku, itu yang kaku seperti bukan agama. Cara berpikir kita yang kaku menerima ajaran agama. Ya, kalau kita semuanya harus mengikuti Nabi. Sekarang saya mau tanya Bu, Nabi zakat fitrah pakai apa? Hadisnya itu Nabi zakat fitrah pakai 2 genggam kurma. Itu hadisnya itu sahih. Kenapa itu pakai beras? Terus berani nggak mengatakan pakai beras itu haram? Karena Nabi nggak melakukan. Ya, nah, kenapa kok pakai kurma? Karena dulu kurma jadi makanan pokok. Maka ulama berpendapat di Indonesia makan pokoknya apa? Beras, ya sudah beras saja. Jangan kemudian disalah-salahin, Nabi nggak pernah pakai beras. Tapi makan pokoknya sama dengan kurma itu. Bahkan di Gunung Kidul, Bu, mungkin bukan beras, bisa jadi zakatnya tiwul. Karena makanan pokoknya di sana itu. Ibu sekarang nih zakat fitrah, Ibu undang orang-orang miskin, Bu. Kasih satu orang miskin 1 truk kurma, Bu. Bilang apa dia? Mendingan mentahnya aja, Pak Ustaz. Ya, loh ini kan yang dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi melakukan itu karena kurma adalah makanan pokok pada masa itu. Salah satu makanan pokok. Ya, jadi memahami agama kita nggak boleh dengan pemahaman letterless, nggak boleh kita memahami agama hanya dengan pemahaman tekstual. Ya, nanti akhirnya menjadi sempit agama itu. Dan kalau kita memahami agama sempit, itu bukan agama yang sempit, pikiran kita yang terlalu sempit itu. Ya, nah saya kira itu Bu. Ibu diharam-haramin nggak? Ya, nggak apa-apa. Ya, yang menilai haram tidak haram itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan banyak jadi orang juri, ya, jurinya surga. Surga neraka itu sekarang seolah-olah sudah mulai dinilai gitu loh. Padahal hak menilai itu harusnya haknya Allah. Hari ini banyak orang menjadi Tuhan buat orang lain, kan? Karena dia tukang nilai. Nauzubillah nih. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang dengan dunia medsos ya, kadang-kadang ada yang menyalahgunakan misalnya foto atau bahkan mungkin fitnah misalnya. Terus habis kita blokir. Apakah itu untuk memutus silaturahim? Padahal memutus silaturahim itu kan bahayanya tidak langsung. Ya. Jadi kadang saya misalnya dengan bahayanya kita takutkan gitu. Baik. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari fitnah orang lain. Ya. Baik Bu. Sekarang ini kan eranya era digital ya Bu. Harusnya dunia maya dengan dunia nyata tuh harusnya nggak boleh dibedakan. Sekarang kan dunia nyata sama dunia maya sudah nggak ada bedanya kan Bu, gitu ya. Jadi kalau memutuskan silaturahim di dunia nyata itu nggak boleh, berarti kan menjauhi orang itu. Nah, termasuk memutuskan silaturahim di dunia maya ya kita keluar dari grup, ya. Oh, tapi kan ini orang saya nggak suka, Bu, di dalam dunia nyata. Ibu yakin nggak semua orang itu mencintai Ibu? Enggak. Semua orang membenci Ibu? Enggak juga. Ada yang senang, ada yang suka, itu biasa. Dan begitulah harusnya mindset kita ketika kita di dunia maya. Enggak mungkin semua orang itu sama pemahamannya. Intip aja. Kalau kita mau memberitahukan, ya, kan masa-masa politik, umpamanya dimasukkan di grup pengajian.
japri saja, japri saja. Setelah udah dijapri kok masih seperti itu terus, biarkan saja. Nanti lama-lama bosan sendiri. Kita nggak perlu harus keluar dari grup, ya, gitu loh. Nggak perlu keluar dari grup, ya, intip saja. Tapi saya merasa nggak nyaman, ya udah anggap aja itu ujian dalam hidup di dunia maya. Sama juga di dunia nyata. Nggak mungkin semua orang mencintai kita, dan juga nggak mungkin semua orang membenci kita. Itu biasa saja. Di dunia maya sama dunia nyata harusnya seperti itu. Ya, jadi jangan dikit-dikit buat grup, tapi dikit-dikit keluar dari grup, ya, ya, gitu. Atau admin gatel ngeluarin dari grup, ya, jangan, udah biasa saja. Jadi begitu masuk di dunia maya, Ibu merasakan ini sama di dunia nyata. Bahwa di dunia nyata tidak mungkin orang terus itu semua sama, dan sama di dunia maya pun begitu. Jadi kita harus lebih mencerdaskan kita dalam bermedsos. Ya Bu, nah, jangan dikit-dikit keluar, dikit-dikit buat grup. Udah, kalau kita nggak cocok, kita ngintip saja. Kita diemin saja Bu. Nanti kalau semua grup itu mendiamkan, lama-lama dia bingung sendiri kok. Nggak akan dia nge-share berita-berita itu lagi. Tapi kalau ditanggapi, jadi malah biarkan saja. Gitu, ya. Karena apa Bu? Karena sekarang ini apa ya? Medsos itu sudah kayak apa ya? Sudah kayak kebutuhan sih ya. Sudah kayak kebutuhan. Ibu pergi pengajian ketinggalan HP gimana? Tinggalan suami? Biasa gitu kan. Ketinggalan HP, wah HP ku gimana? Nah, jadi artinya apa? Ya kita berusaha untuk menggunakan medsos ini kan sesuai dengan media sosial kan? Berarti kan untuk sosial, untuk bersilaturahmi. Adapun ada perbedaan ya, kita hargai saja perbedaan. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, betul, betul. Sama Bu, yang Ibu alami juga Pak Ustadz alami juga. Tapi kalau saya merasa saya tidak kenal, ya udah sama. Diintip saja. Atau Ibu kalau merasa nggak nyaman, ya udah diblokir nggak masalah. Karena kan dia juga nggak kenal kita. Nah, gitu kan? Gitu. Tapi jangan, maaf ya, jangan kita bersuudzon. Jangan kita berburuk sangka. Ya, ya. Nah, jadi udah kalau kita nggak nyaman, ya kan? Saya juga pernah itu, karena maaf Bu, kalau orang itu apa namanya WA saya, kebanyakan tuh pasti Assalamualaikum. Ini kan nggak pakai Assalamualaikum, gitu kan. Saya melihat aja, oh dia tuh dapat nomor saya nggak tahu dari mana, gitu kan? Kan berarti niatnya sebetulnya ya bukan hanya bukan untuk silaturahim, gitu kan? Nah kalau seperti itu, saya ngerasa saya masih nyaman, saya biarkan saja. Tapi kalau sudah kayak jadi kebiasaan setiap hari kita nerima apa banyak sekali, kita ngerasa nggak nyaman, Ibu blokir saja. Maaf, Ibu memblokirnya bukan benci sama yayasannya, bukan benci sama anak yatimnya. Ibu bilang sama Allah, ya Allah, saya akan salurkan ke anak yatim yang saya kenal. Itu aja, ya Bu ya. Nah, seperti itu. Karena ya kita juga nggak tahu, siapa tahu memang dia sebetulnya yayasan yang benar. Cuma caranya seperti itu. Jadi kita menghilangkan buruk sangka kita, ya, ya, nggak apa-apa, ibu di chatting aja, ya. Kalau perlu nanti minta, ya, di share log, ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu merasa nggak nyaman, ya blokir aja, nggak apa-apa. Ya. Baik, saya kira itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan halal bihalal kita pada siang hari ini akan menumbuhkan ukhuwah, menumbuhkan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan setelah puasa ini, puasa yang sudah kita jalani akan menjadikan kita manusia-manusia yang soleh pribadi dan juga manusia yang soleh sosial. Amin ya Allah. Amin. Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim
yang di online sepertinya kayak ada yang mau bertanya, tapi waktunya terbatas. Misalnya nanti lain waktu ya kita buka pertanyaan. Baik, kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga wabah Covid berakhir di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sehingga kita bisa hidup normal kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Allah ya mujibas sa'il. Istajib du'ana ya sami'at du'a wa ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang Maha mewafatkan. Ya Allah, darimu kami semuanya berasal, untukmu kami berdoa, dan kepadamu ya Allah semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, ya Allah, mohon panjangkan usia kami, ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami, ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, ya Allah. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati, ya Allah. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, ya Allah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke majlis-majlis ilmu dan juga ke tempat-tempat kebaikan, ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini, ya Allah. Kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Ibu-ibu sekalian, terima kasih Bu Rianti. Kalau nggak salah saya dulu pernah datang ke sini, ya. Sudah ya? Ya. Kalau rutin saya di sebelah nih, di rumahnya Bu Lena, pengajian As-Sahur. Ya. Alhamdulillah sekarang bisa kembali. Dan pengajian ini istiqomah terus ya Bu ya. Istiqomah terus. Terima kasih Bu Tisa yang sudah menghubungkan saya di majelis taklim ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair dan kasiron. Ya baik, tadi pelajaran kita yang sangat berharga ya Ibu ya, bahwa perbedaan adalah sunatullah dan perbedaan adalah dinamika untuk mendapatkan harmoni keindahan. Ya karena itu janganlah kita persoalkan perbedaan, tetapi kita pertajam persamaannya. Ya, itu karena terdiri dari beberapa warna. Saya mudah-mudahan itu bermanfaat.
Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, khusus di momen berbahagia ini, ya Majelis Taklim Khair menyiapkan doa ya Bu dan Buria, dan akan membacakan ibu-ibu yang beruntung. Gimana nih caranya teknisnya di Buria? Ya, menurut jadi absen nanti diambil. Boleh. Ya, bisa. Subuh ya? Insya Allah. Boleh Pak. Nanti di WA ya. Ya, ibu-ibu kita hentikan sejenak. Kita mendengarkan azan. Boleh Pak. Boleh. Insya Allah. Tapi kalau sama-sama, kalau yang bulan ya, Assalamualaikum ibu-ibu yang di online, sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Ustaz, tadi Ustaz bilang ini disapa Bu Kasihan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. pada ibu dan bapak-bapak yang hadir. Boleh nih, apa kabar? Insya Allah dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Karena tidak bisa menampung pertanyaannya karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu. Maaf. Terima kasih sekali lagi jazakallahu khair atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu semua di virtual Zoom hari ini. Tausiah kajian dari Ustaz Abdul ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada gambar. Baik, Ustaz, tadi Ustaz bilang akan memberikan pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan yang Ustaz berikan, kemudian ada hadiahnya door prize, Ustaz. Ya, boleh. Iya, boleh. Ibu-ibu yang di luar ini ada pembagian door prize, ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Mungkin pertanyaannya itu. Silakan. Dari kajian saya. Dari kajian ya, Pak. Ya. Kebetulan sedang ada azan, tentunya kita Allah Akbar. La ilaha illallah. Hari ini Ustaz yang terdaftar itu sekitar 60 sampai 70 ibu yang terdaftar untuk hadir. Jadi kita ada yang di luar, ada di sini untuk tetap menjaga jarak yang tidak terlalu padat. Yang di rumah boleh nggak jawab? Sebenarnya ada jempol ya dua-duanya ya. Baik ibu-ibu. Ya silakan. Ya ibu-ibu sambil mendengarkan kerja. Ya, apa-apa. Oke, udah. Silakan ibu-ibu menempati tempat yang telah disediakan yang mana ya? Ada berdiri semua. Ini boleh juga di bawah ya ibu-ibu ya, biar kita ngeriung. Ngeriung sadayana. Ya Allah. Udah itu di HP. Yang bunyi di HP. Oke, baik. Iya, kita telah mendengarkan azan dengan baik, dengan seksama ya.
Ya Allah ya Rob, Engkau memiliki panggilan yang sempurna, Engkau juga yang memiliki sholat yang didirikan ini. Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW kemuliaan dan tempatkanlah ia di tempat yang paling mulia di sisimu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya baik ibu-ibu, sehubungan dengan sholat, ya hari ini kita tidak disediakan untuk sarana sholat, ya sholat bersama. Jadi nanti setelah acara ini selesai bisa sholat di tempatnya masing-masing karena masih ada perbaikan atau pemilihan daripada kita setelah libur bertengah tahun ya. Jadi mohon maklum dari diri semua. Jadi setelah acara ini kita tidak ada sholat bersama ya, berjamaah. Baik, kita lanjutkan ya dengan door prize-nya nih. Satu yaitu pertanyaan dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Tadi yang di luar kedengaran nggak Bu? Kedengaran ya. Jadi nanti jangan sampai ada alasan di luar saya nggak kedengaran. Ya. Karena yang saya tanyakan ini isi tausiah saya. Jadi kalau dengarnya serius, tidak terlalu khusyuk, maksudnya ngantuk ya. Jadi kalau ngantuk itu bahasanya kasar. Di pengajian itu harus menggunakan bahasa yang halus. Jadi kalau ngantuk di pengajian itu namanya terlalu khusyuk. Kalau ngajinya serius pasti akan tahu dan akan bisa menjawab pertanyaan lain. Tolong, karena temanya silaturahim, temanya halal bihalal, tolong sebutkan salah satu dari ayat di surat apa, ayat berapa yang menjelaskan tentang silaturahim. Oh Ibu, silakan. Surat ketiga. Surat ketiga. Coba dicek benar apa enggak? Insya Allah semoga betul ya, Bu. Saya murni. Ya. Saya akan menjawab insya Allah betul. Surat ketiga, surat Al-Imran ayat 103. Ustaznya belum bilang betul. Isinya apa? Ya. Coba sekarang Ibu baca. Nah, jadi biar benar-benar pasti nggak nih kata Ustadz gitu kan? Ayo dibaca. Kalau bisa pakai bahasa Arab, pakai Qurannya silakan. Ibu Murti ini selalu ikut kajian saya kan di Perjuangan Subuh Pondok Indah. Jadi insya Allah sih kayaknya sudah melotot di luar kepala. Asal jangan sampai hilang ya, karena melotot di luar kepala takutnya hilang. Ya. So, silakan. Benar nggak ayat itu menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi? Nggak boleh bercerai-berai ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahilah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dan dari sana dan Allah mengangkat ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, baik. Sebentar. Ya. Ya, sudah benar ya. Ya, kita aplaus ya. Ini ayat yang Pak Ustadz sudah sampaikan tadi, yaitu menghubungkan antara berpegang teguh dengan agama, kemudian dibarengkan dengan bersilaturahim, tidak bercerai. Ya, sebetulnya banyak suratnya tadi, tidak cuma surat Ali Imran, tapi ada surat-surat yang lain. Ya, cuma Pak Ustadz dikasih satu pertanyaan saja. Jadi pertanyaannya ya cuma satu ya. Baik, silakan hadiahnya nggak jadi umroh ya karena visanya nggak ada Ibu kan. Iya, Masya Allah ini hadiahnya besar sekali nih Ustadz. Jadi hanya satu ya, biar semua dikasih ke Ibu. Ibu, selamat ya Ibu. Iya betul kok. Oh boleh. Kalau nggak mau kan di paru.
Iya. Oke, bentar ya, sekali lagi fotonya ya. Iya, selamat ya Bu Murti. Masya Allah, didampingi oleh Ustadz Abdoli dan Ibu Rianti. Selamat. Iya, terima kasih Bu Murti. Satu lagi Bu Ria, itu ambil dari absensi ya. Iya, silakan Bu Ria. Siapa ini ibu yang beruntung? Satu lagi door prize. Silakan berdoa. Apa tadi malam udah tahajud belum? Dari absen ya. Silakan Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ada Pak Ustadz sendiri nggak ini kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9 ya? Nomor 9. Nomor 9, lihat di absensi, coba tolong. Absensi nomor 9. Oh, salah nomor 60. Ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada. Ulang. Lagi. Tunggu ya sebentar ya, bagian absensi tunggu sebentar. Nomor 15. 15. Gini. Mau diambil apa enggak? Mau diambil apa enggak Bu Ria? Enggak, soalnya dari Bu Ria dan ayo ambil lagi, mudah-mudahan saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. 56. 56. Masuk lagi. Umi. Yang mana ada? Ada. Ibu Sri Hernawati. Mbak Hilmi. Hermawati. Bu Sri Hermawati, selamat. Anda beruntung. Hermawati, Masya Allah. Iya, Hermawati. Ya. Oh, Ernawati. Ya, silahkan Bu Neni. Iya, silakan juru foto siap. Siap ya. Satu lagi belum. Selamat ya Ibu. Tadi malam doanya gimana Bu? Biasa saja ya, itu Allah rezekinya memang. Sudah rezekinya Ibu. Ya udah, ini aja dulu. Ya udah, ini 2 orang yang beruntung ini di foto bersama Ibu. Waduh. Gimana situ aja ya? Silakan diberikan Ibu Neni. Sekali lagi ya, berfoto 1. Ya, berikan senyuman yang paling manis. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi juga ke Ustadz yang ini ya, selalu mendampingi ibu yang beruntung. Baik ibu-ibu, rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, ibu-ibu mohon menyimaknya. Ya, baik, terima kasih. Ibu-ibu, bunga adalah ciptaan Allah, dapat digunakan untuk menunjukkan rasa sayang, ucapan selamat, bahkan untuk ucapan berbela-sungkawa. Semua bunga ciptaan Allah indah adanya, menyenangkan hati melihatnya. Kini di hari yang penuh kebahagiaan Majelis Ta'lim Khorenisa menggelar lomba merangkai bunga sebagai ungkapan sayang, selamat atas sukses melewati pandemi dan harapan semoga kedepannya cerah selalu seperti indahnya rangkaian bunga ibu-ibu pada hari ini. Untuk lomba ini, Bunda Rianti dan juga pembina Ibu Irma, Ibu Neni, ya beliau-beliau ini adalah pendiri dan pembina Ustadz, telah menyiapkan hadiah. Ada 4 hadiah atau 5 nih Bu Rianti, 4 hadiah sebagai perangkai bunga yang terkreatif dan terbaik. Kami persilakan Bunda Rianti untuk membacakan pemenangnya, didampingi Ibu Irma dan Ibu Neni tentunya. Silakan.
Boleh lewat sini, Bu Irma. Oh, ini bunga ros. Silakan. Ya. Dari kebun sendiri. Oh, itu bagus tuh. Sedap malam. Sedap malam. Kamboja. Setiap malam bunga sepatu yang dilumut-lumut apa ya? Lupa. Pakis. Iya Ibu-ibu, saya memang senang bunga gitu ya, mau senang bunga. Terus katanya tadi temanya di sini kali. Tadi harusnya bunganya dari taman sendiri. Memang saya betul-betul Bu, jam 6 saya baru ambil dari kebun sendiri gitu ya, yang kalau Kambojanya itu dari tamannya anak saya, kebetulan dekat banget dengan rumah saya. Bagi dong bunga Kambojanya, kalau bunga sepatu dari kebun sendiri. Terus daun-daun yang hijau itu, yang keriting itu ya, itu agak-agak jarang itu. Jadi saya ambil, maaf ya, saya ambil, jadi saya ngomong sama pohonnya, ya Allah, saya akan memakai bunga ini, maaf ya saya ambil gitu. Terus udah gitu, itu juga ada bunga soka juga dari kebun. Terus sukulir itu tuh banyak banget di rumah saya, tumbuh di kolam-kolam ikannya. Jadi saya ambil di pinggir-pinggir kolam ikannya. Jadi benar-benar hasil dari kebun sendiri. Terima kasih Bu Yanti. Oh, jaraknya di Bu. Juara 2? Nggak disebut. Juara kedua. Oh, Bu Santi. Juara 2 Bu Santi. Alhamdulillah, pulang-pulang ada juara. Balik ya. Ini benar bisa ya baru. Mungkin ada yang alur gitu. Iya, karena semalam kita saya perhatikan. Alhamdulillah ada juara kedua biar saya lagi bangga di suami. Nanti saya kasih. Oh ya, terima kasih. Iya, selamat Ibu Santi. Juara 3.
Ini ada nomor WA-nya ya? Ada. Sekali aja. Ini udah kita dulu. Barangnya. Saya lupa kalau kamu juga. Itu namanya Semoga di ada Mas Doli Ali Rahman ada oh kalau ini pasti di sini. Kan saya. Oh, saya.